Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh kelas 11 bidang keagamaan kepada anak-anak Ahmad Said. Kepadanya dipersilakan. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dalam pembelajaran ini kita sudah berdoa, yang mudah-mudahan dalam doa tadi kita sungguh-sungguh dan diberikan pemahaman dalam pembelajaran kali ini. Baik, sebelum Bapak meneruskan, terlebih dahulu Bapak mencek kehadiran semuanya. Yang pertama, Ahmad Said, Nur Syifa Aziza, Hadir, Pak. Fahri Ramadan, Yongki Pilandri, Aris Eranto. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Jadi pertemuan kita pada hari ini yaitu mempelajari tentang bagaimana membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dalam mempelajari membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang pertama adalah siswa mampu memahami makna demokrasi secara benar. Jadi yang pertama itu adalah siswa dapat memahami makna demokrasi secara benar. Yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi. Dan ketiga, siswa mampu memberi contoh perilaku demokratis di sekolah maupun di masyarakat. Yang keempat, siswa mampu mempresentasikan hasil pemikiran. Dan sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita speaking supaya lebih bersemangat, yaitu dengan menyanyikan lagu nasional yaitu Bangun Pemudi Pemuda. Pernah dengar? Pernah. Baik. Silakan berdiri semuanya. Sambil dipandu oleh video lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda. Baik, semuanya berdiri. Kita sedikit dulu supaya lebih bersemangat dalam pembelajaran kali ini. Ini ya nih ya, kalau berdiri tadi pakai jauh.
akan melihat materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang membangun kehidupan demokratis di Indonesia melalui video pembelajaran kali ini. Anak-anak, pada materi ketiga ini kita akan lebih perdalam lagi tentang bagaimana negara yang demokratis itu. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Baiklah, kita akan uraikan makna dari 4 indikator negara demokrasi tersebut. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar, dan hukum tidak boleh pandang bulu. Baik, setelah kita melihat tayangan materi pembelajaran kita pada hari ini, itu dalam tayangan tersebut ada pengertian sebuah negara yang disebut dengan negara yang demokratis. Jadi ada pengertian dalam video materi kita tadi. Terus dalam video tadi ada 4 indikator negara demokrasi, yaitu yang pertama tadi ada persamaan kedudukan di muka hukum. Bagaimana yang dimaksud dengan persamaan kedudukan di muka hukum? Baik itu rakyat jelata, baik itu pejabat, baik itu wanita maupun laki-laki, apabila dia melanggar hukum maka akan dihukum. Nah, tidak dipandang bulu. Nah, itu adalah persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua tadi adalah partisipasi dalam pembuatan hukum. Terus yang ketiga adalah distribusi pendapatan secara adil. Adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab. Bagaimana kebebasan yang bertanggung jawab itu? Bukan hanya bebas kita nak melakukan apa, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab itu jangan sampai melanggar norma-norma aturan hukum. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan kita bebas sama kita, bukan. Nah, terus yang tadi dalam materi video pembelajaran ada perilaku-perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Salah satunya ialah menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Misalkan ada orang berpendapat, misalkan pendapatnya adalah si A, pendapatnya si B. Nah, itu berbeda. Kita saling menghormati, menghargai pendapat orang lain. Jangan pendapat kita yang diutamakan, pendapat orang lain yang disingkirkan. Nah, tidak boleh. Itu adalah 4 indikator demokrasi tadi. Jadi dalam penjelasan tentang materi tadi ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak. Ya apa? Solid. Apa pentingnya kehidupan yang demokratis? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk Mas Said. Jadi ada yang tahu apa pentingnya demokrasi itu? Mungkin tidak ada ya? Nah, baik, Bapak akan menyebutkan apa sih penting kehidupan demokratis itu. Karena kehidupan demokratis penting karena menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, terus menyediakan jalur penyelesaian konflik secara damai dan menegakkan kedaulatan serta kesejahteraan rakyat. Ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, mengontrol jalannya pemerintahan, serta menjamin pergeseran kekuasaan secara teratur dan damai. Jadi penting sekali dalam kehidupan demokrasi itu. Baik, dalam kali ini kita akan bentuk sebuah diskusi kelompok. Apa yang dicari itu tentang contoh-contoh perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan
di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan bangsa. Nah, jadi ada 3, jadi dibagi dalam 3 kelompok. Jadi Bapak beri waktunya 10 menit. Setelah selesai, silakan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk maju ke depan dalam menerangkan, yaitu contoh perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini dibagi kelompok 1 bidang di lingkungan keluarga, kelompok 2 di lingkungan sekolah, dan kelompok 3 di lingkungan masyarakat dan berbangsa. Yang waktu sudah menunjukkan 10 menit berjalan diskusi kelompoknya. Mungkin sudah dapat semuanya? Sudah. Ya, baik. Silakan kepada kelompok 1 perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, maju perwakilan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan dari kelompok 1. Hasil diskusi kelompok kami tentang penerapan nilai demokrasi di lingkungan keluarga. Pertama, mendengarkan dan menghargai pendapat setiap anggota keluarga. Kedua, melakukan musyawarah untuk keputusan bersama. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kepada perwakilan kelompok 2 untuk maju depan mempresentasikan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anulehan dari kelompok 2. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Lingkungan sekolah, menyelesaikan masalah mulai musyawarah, menghargai perbedaan dan toleransi. Nah, tepuk tangan kepada perwakilan kelompok 2. Baik, kepada kelompok 3 silakan maju ke depan. Berpartisipasi. Perkenalkan, saya Iwani, perwakilan dari kelompok 3 akan menjabarkan hasil diskusi kami tentang penerapan nilai demokrasi di lingkungan masyarakat dan bangsa. Yang pertama ada ikut serta dalam pemilihan umum. Yang kedua, menyampaikan aspirasi secara santun. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi hukum dan peraturan. Nah, tepuk tangan kepada perwakilan kelompok 3. Kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila Tersebut rakyat memiliki kebersamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak dan memiliki diskusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan mungkin dari salah satu dari kalian mungkin ada mencatat apa sih pembelajaran kita pada hari ini yang dapat kita terapkan. Nah, ada yang dapat yang sudah menuliskan pembelajaran kita pada hari ini penerapan demokrasi? Ya, contoh apa? Penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan menghargai perbedaan pendapat, menempatkan musyawarah dalam pengambilan keputusan, bersikap adil serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan bersama seperti gotong royong dan menjaga keamanan lingkungan. Dan tepuk tangan dulu untuk Yongki. Kita sudah mendekati akhir. Maka Bapak ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pertemuan kali ini. Baik, Bapak ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.